Amerika Serikat kini diguncang oleh serangkaian bencana alam yang saling bertumpuk, menciptakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menghadapi kebakaran hutan besar, banjir meluas, dan tanah longsor yang mengakibatkan banyak korban, negara ini kini kembali dihantam oleh ancaman alam yang lebih mengerikan. Badai salju ekstrem yang merubah seluruh lanskap menjadi lautan es. Tak henti-hentinya salju turun deras, suhu merosot ke titik yang belum pernah terlihat, dan kota-kota besar berubah menjadi bentang beku yang menyayat hati. Fenomena alam yang luar biasa ini membuktikan betapa kekuatan alam dapat menghancurkan dengan sangat dahsyat. Memasuki Januari 2025, Amerika Serikat mulai mengalami kekuatan badai salju yang tidak mengenal ampun. Hantaman badai ini menjangkau 25 negara bagian, dari Texas hingga wilayah Atlantik Tengah. Dengan lebih dari 100 juta penduduk terdampak langsung oleh kondisi cuaca yang luar biasa. Salju tebal, suhu yang menukik drastis, dan hembusan angin kencang yang mengganggu hampir seluruh aktivitas harian. Badai yang berlangsung lebih dari 2 minggu ini mencatat rekor curah salju melebihi 30 inci di beberapa daerah. Sementara suhu di Midwest merosot hingga mencapai min 30 derajat Celcius. Tak hanya badai salju yang mengganggu, sebelum kejatuhan salju intensif ini, sejumlah wilayah sudah dilanda gangguan cuaca ekstrim seperti banjir dan badai kecil yang menguji ketahanan masyarakat. Saat salju mulai turun, ribuan penerbangan harus dibatalkan. Lebih dari 330.000 rumah kehilangan pasokan listrik, dan banyak jalan raya dipaksa ditutup demi mengantisipasi kecelakaan yang mungkin terjadi. Bahkan setelah badai mereda, suhu beku yang terus bertahan justru memperburuk kondisi dengan menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan yang licin, serta memperpanjang krisis listrik dan suplai makanan. Dalam rentetan bencana ini, tercatat 14 korban jiwa dan ribuan lainnya harus berjuang melawan hipotermia serta cedera akibat kecelakaan. Infrastruktur transportasi pun mengalami kerusakan parah, di mana ribuan kendaraan terhenti dan layanan kereta api terganggu secara signifikan. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari bencana ini diperkirakan mencapai antara 14 hingga 17 miliar dolar, mencakup biaya perbaikan infrastruktur, gangguan operasional bisnis, dan biaya pemulihan yang sangat tinggi. Semua peristiwa ini semakin menegaskan realitas bahwa perubahan iklim telah membawa dampak nyata dan signifikan, memicu terjadinya fenomena cuaca ekstrem yang tidak terduga. Di Desember 2020, Buffalo, New York mengalami kekacauan akibat badai salju ekstrem yang berlangsung selama 4 hari. Peristiwa ini tidak hanya ditandai dengan curah salju yang melonjak drastis karena efek danau, tetapi juga diiringi angin kencang hingga 79 mph yang menerjang kota. Selama 37 jam berturut-turut, salju menumpuk setinggi 77 inci, mengakibatkan jalanan tertutup dan akses ke perumahan terganggu. Akibatnya lebih dari 100.000 warga kehilangan listrik dan Bandara Internasional Buffalo Niagara harus berhenti beroperasi selama 6 hari. Meskipun ada peringatan awal, banyak penduduk menganggap remeh ancaman ini sehingga ketika badai datang, kota tersebut seakan terperangkap dalam kubah es. Ratusan kendaraan pun tersungkur di jalan, layanan darurat kewalahan menjangkau korban, dan bencana ini akhirnya dikenal sebagai badai salju abad ini. Dengan total korban mencapai 27 jiwa di Buffalo dan 63 di seluruh Amerika Serikat. Ditambah lagi, pemadaman listrik meluas dari Maine ke Washington. Hampir 2.900 penerbangan dibatalkan, dan tumpukan salju setinggi 2,4 meter menghambat upaya penyelamatan. Pada Januari 2008, badai salju menghantam wilayah selatan tengah China dengan intensitas luar biasa, menjadikannya bencana musim dingin terburuk dalam 50 tahun terakhir. 4 gelombang badai berturut-turut mengguncang 8 provinsi, membuat transportasi lumpuh serta mengganggu pasokan listrik dan air. Dampaknya terasa sangat berat di kota-kota besar seperti Guangzhou, di mana lebih dari 150.000 penumpang terjebak di stasiun kereta menjelang mudik Tahun Baru Imlek. Sejak 10 Januari, suhu ekstrem dan hujan salju tebal menyebabkan atap bangunan runtuh dan ribuan kendaraan tersapu di jalan tol. Tragedi ini menelan 129 korban jiwa, termasuk kecelakaan bus yang terjadi di tengah kondisi cuaca yang memburuk. Kerusakan yang ditimbulkan sangat merusak. 223.000 rumah hancur, 862.000 bangunan rusak, dan jaringan listrik di 7 provinsi mengalami gangguan parah. Dengan kota Chenzhou bahkan kehilangan listrik dan air selama 2 minggu. Di sektor pertanian, 870.000 babi beserta ratusan ribu ternak lainnya tidak terselamatkan. Sementara hutan seluas 7,5 juta hektar mengalami kerusakan besar. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai miliaran dolar. Menandai peristiwa ini sebagai salah satu tragedi musim dingin paling menghancurkan dalam sejarah China. Februari 2008 menyaksikan badai salju paling mematikan dalam sejarah Afghanistan. Suhu merosot hingga min 30 derajat Celcius, disertai salju setebal 1,8 meter. Yang melumpuhkan provinsi, terutama di wilayah barat seperti Herat dan Badghis. Desa-desa di pegunungan menjadi terisolasi, sehingga ribuan warga terjebak tanpa akses makanan dan bahan bakar. Badai yang berlangsung berminggu-minggu ini menyebabkan lebih dari 926 kematian, terutama akibat hipotermia.
dan ratusan warga mengalami radang dingin parah hingga harus diamputasi. Infrastruktur pun hancur, lebih dari 833 rumah roboh dan jalur transportasi terputus, menghambat upaya penyelamatan dan distribusi bantuan. Sektor pertanian turut musnah dengan lebih dari 316.000 ternak, termasuk domba, kambing, dan sapi, yang merupakan sumber utama mata pencaharian. Bantuan segera disalurkan oleh organisasi kemanusiaan dan pasukan asing berupa selimut, makanan, dan bahan bakar. Maret 1993 menghadirkan badai salju yang dikenal sebagai badai abad ini di wilayah timur Amerika Serikat, mulai dari Teluk Meksiko hingga Kanada. Badai terbentuk pada 12 Maret di atas Teluk Meksiko sebelum bergerak ke daratan, membawa hujan salju lebat, angin kencang bagaikan badai, dan suhu ekstrim yang mencetak rekor di beberapa daerah. Di Gunung LeConte, Tennessee, salju mencapai 56 inci, sementara di Carolina Utara, tumpukan salju mencapai 15 kaki. Wilayah selatan seperti Alabama dan Georgia pun mengalami curah salju yang jarang terjadi. Dan di Florida, badai memicu gelombang tinggi seperti tornado yang merusak rumah serta menewaskan puluhan orang. Selama 3 hari, pemadaman listrik melanda lebih dari 10 juta rumah, transportasi udara dan darat lumpuh dengan ribuan penerbangan dibatalkan dan jalan raya tertutup salju. Dampak bencana ini dirasakan oleh lebih dari 40% penduduk Amerika Serikat, menewaskan 318 orang dan mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 5,5 miliar dolar, sehingga tetap dikenang sebagai salah satu tragedi musim dingin terparah dalam sejarah modern. Februari 1972 mencatatkan bencana yang tak terlupakan bagi Iran. Selama hampir seminggu penuh, badai salju yang sangat dahsyat menyelimuti wilayah barat laut, tengah, dan selatan, dengan salju menumpuk hingga mencapai 8 meter. Desa-desa seperti Kakan dan Kumar pun tidak luput, terkubur total sehingga menyisakan duka mendalam. Kondisi sudah sangat genting karena 4 tahun kekeringan membuat penduduk tak siap menyambut musim dingin yang ekstrim. Saat badai melanda, suhu pun turun drastis hingga -25 derajat Celcius, memutus akses ke ratusan desa. Bahkan kota-kota besar seperti Tabriz dan Hamadan berubah menjadi penjara es, di mana warga terperangkap di rumah, menghadapi kelaparan dan cuaca yang mematikan. Akibat bencana ini, lebih dari 4.000 orang kehilangan nyawa, mayoritasnya karena tertimbun salju atau terserang hipotermia. Usaha penyelamatan pun terhambat, meski helikopter berhasil mencapai beberapa daerah, banyak korban ditemukan dalam kondisi beku. Ditambah wabah flu yang sudah menyebar, sebelum badai semakin memperparah situasi. Antara 11 hingga 14 Maret 1888, pantai timur Amerika Serikat diguncang oleh bencana yang kemudian dikenal sebagai Great Blizzard. Dari Teluk Chesapeake hingga Maine, wilayah ini mengalami penutupan total dengan salju setinggi 25 hingga 147 cm melanda New York, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, dan Connecticut, serta tumpukan mencapai lebih dari 15 meter akibat angin kencang berkecepatan 72 km per jam. Perubahan cuaca terjadi secara mendadak. Kondisi yang tadinya hangat disertai hujan lebat tiba-tiba berubah drastis ketika suhu turun dan hujan itu berubah menjadi salju. Kota New York pun mencatat suhu terendah -14 derajat Celcius, sehingga transportasi lumpuh total. Jalur kereta api terkubur salju, jalanan tidak bisa dilalui, dan komunikasi telegraf pun terputus, mengisolasi kota-kota besar selama berhari-hari. Bencana ini menelan lebih dari 400 korban jiwa, termasuk 100 pelaut yang kehilangan nyawa akibat kapal kandas. Bursa Efek New York terpaksa ditutup selama 2 hari. Sementara kebakaran yang tidak tertangani oleh layanan pemadam mengakibatkan kerugian properti sekitar 25 juta dolar atau setara dengan 850 juta dolar saat ini. Dampak besar tersebut memicu perubahan signifikan, seperti pembangunan sistem kereta bawah tanah pertama di Amerika Serikat dan pemindahan jaringan listrik serta telegraf ke bawah tanah sebagai persiapan untuk menghadapi bencana serupa di masa depan. Banyak ilmuwan menilai bahwa perubahan iklim menjadi faktor utama yang meningkatkan frekuensi dan intensitas badai salju ekstrim. Pemanasan global akibat aktivitas manusia telah mengacaukan pola cuaca, sehingga udara dingin dari kutub utara lebih mudah mengalir ke wilayah selatan. Hal ini menambah kemungkinan terjadinya badai salju besar di masa depan, sehingga kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam menjadi semakin penting. Badai salju terbesar dalam sejarah mengungkapkan kekuatan alam yang luar biasa. Meski teknologi telah berkembang pesat, manusia masih sering kewalahan menghadapi cuaca ekstrim. Oleh sebab itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang mitigasi bencana, menginvestasikan dalam infrastruktur yang tahan bencana, serta melakukan upaya global dalam menangani perubahan iklim. Badai salju bukan sekedar fenomena alam, melainkan juga peringatan bagi kita untuk lebih menghargai lingkungan dan bersiap menghadapi tantangan ke depan.